Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Rizka Aulia Ramadhani dengan NIM 2012400118. Saya dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran adalah konsep penting dalam studi keislaman yang merujuk pada keistimewaan dan keajaiban di Quran dan yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Dan nanti saya akan jelaskan beberapa aspek utama dari kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran secara etimologi berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau isim fa'il yang melemahkan disebut mu'jiz. Tambahan tak marbuto di akhir kata sehingga menjadi mu'jiza menunjukkan mubalaghah atau superlatif, artinya yang sangat melemahkan. Dan secara terminologi yang dimaksud mukjizat atau i'jaz Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dan definisi umum kemukjizatan Al-Quran yaitu kemukjizatan Al-Quran berarti bukti kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman yang murni dan tidak dapat ditiru oleh kemampuan manusia. Selanjutnya adalah beberapa aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Beberapa aspek-aspek utama dalam kemukjizatan Al-Quran yang pertama yaitu kemukjizatan dalam aspek bahasa, kemukjizatan dalam aspek ilmiah, dan kemukjizatan dalam aspek hukum. Yang pertama yaitu kemukjizatan dalam aspek bahasa. Kemukjizatan dalam aspek bahasa ini maksudnya seperti keindahan sastra yang luar biasa, struktur bahasa yang sempurna, gaya bahasa yang unik dan mengagumkan, dan tidak ada yang dapat menandingi keindahan dan kedalaman bahasanya. Selanjutnya, kemukjizatan dalam aspek ilmiah. Kemukjizatan dalam aspek ilmiah ini mengandung informasi ilmiah yang sesuai dengan penemuan modern, menjelaskan fenomena alam sebelum ilmu pengetahuan berkembang, dan memberikan isyarat-isyarat ilmiah yang akurat. Dan selanjutnya, kemukjizatan dalam aspek hukum. Al-Quran memberikan sistem hukum yang komprehensif dan universal, dan mampu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai zaman dan tempat. Selanjutnya beberapa contoh kemukjizatan Al-Quran. Contoh yang pertama yaitu terpelihara keasliannya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia yang sempurna dan terpelihara keasliannya, karena kita sendirilah yang memeliharanya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Firman tersebut terdapat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dan contoh yang kedua yaitu dihafalkan oleh banyak manusia. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dihafalkan banyak manusia. Al-Quran yang jumlah halamannya mencapai 600 halaman mampu dihafalkan dengan tepat waktu dan akurat sampai huruf per huruf bahkan sampai panjang pendeknya. Al-Quran bisa dihafalkan oleh orang yang tidak mampu berbahasa Arab sekalipun, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada kitab-kitab lainnya. Dan Al-Quran juga bisa dihafalkan oleh orang yang tidak bisa melihat. Dan Al-Quran juga bisa dihafalkan mulai dari umur yang masih labil, seperti umur 5 tahun ke atas. Dan contoh yang ketiga yaitu banyak ayat-ayatnya yang berisi isyarat-isyarat ilmiah. Mukjizat Al-Quran dapat juga dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran berisi isyarat-isyarat ilmiah, antara lain seperti terjadi tentang kejadian alam semesta dan tentang gunung. Contoh yang keempat yaitu keseimbangan redaksinya. Salah satu bentuk mukjizat Al-Quran adalah keseimbangan redaksi Al-Quran, seperti pada contoh berikut. Contoh yang pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Yang kedua, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Dan contoh yang ketiga yaitu keseimbangan kursus. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Sebelum saya akhiri,
Saya ingin berpantun. Bibi masak ikan kakap, ayah dan kakak masak jagung rebus. Wahai dosenku yang baik dan cakep, berikanlah aku nilai 100. Ayu Ting Ting rambut keriting, thank you for everything.